السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Nikmat dan karunia diberikan kita pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengawali pagi kita dengan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita maksimalkan sebagai sarana dan wasilah kita untuk tambah dekat dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir Ayatul Ahkam. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tentang hukum yang berkaitan dengan orang tua atau ibu yang menyusui anaknya. Kewajiban menyusui seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Hukum yang pertama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah apa maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala al-walidat. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata al-walidat, ibu-ibu di dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 233 yang firman Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu-ibu hendaklah mereka menyusui anak-anaknya selama 2 tahun secara sempurna. Apa yang dimaksud dengan al-walidat pada ayat ini? Maka para ulama ada 3 pendapat di sini yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan maksud daripada kata-kata al-walidat atau ibu-ibu di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut. Yang pertama, sebagian daripada ulama mengatakan bahwasanya kata al-walidat di dalam ayat tersebut ini khusus dimaksudkan adalah wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, yang diceraikan oleh suaminya dan mereka mempunyai anak susuan. Mereka mempunyai anak yang harus disusui. Nah, ini yang pertama. Yang pertama sekali lagi, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kata atau lafaz al-walidat di dalam ayat tersebut maksudnya adalah khusus yang dimaksudkan adalah orang-orang atau wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya dan dia mempunyai anak yang harus disusuinya. Perkataan ini atau pendapat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid dan juga Ad-Dhahhak dan juga As-Siddi. Mereka berdalil bahwasanya dalil mereka ayat
yang berkaitan dengan hal tersebut di ayat surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut itu menerangkan tentang hukum orang-orang yang diceraikan oleh suaminya. Dan ini kemudian ayat yang setelah daripada hukum perceraian itu, kemudian setelahnya persis disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang berkaitan dengan kewajiban menyusui ini. Persis disampaikan ayat tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan perceraian atau wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya. Maka sebagaimana kemudian seorang suami diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah dan juga baik yang berupa harta, ya mal, materi ataupun berupa pakaian. Ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah dan juga pakaian kepada istrinya. Maka kalau seandainya walau kunna azwajan lama kana hunaka hajatun ila hadzal ijab. Kata para ulama, kalau seandainya kata-kata al-walidat itu disebutkan atau dimaksudkan sebagai istri-istri yang tidak ditalak, maka tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban untuk memberikan nafkah baik yang berupa materi ataupun pakaian kepada istrinya. Karena suami sudah harus dan wajib memberikan itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini tentang kewajiban. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keharusan seorang istri, ya, seorang ibu untuk menyusui anaknya, di situ kemudian setelah itu ayat yang bersambung dengan ayat tersebut, Allah mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah dan juga pakaian kepada ibu yang menyusui tersebut. Kata sebagian ulama ini, ayat ini berarti yang dimaksud dengan ibu pada ayat ini adalah wanita-wanita yang sudah ditalak dan mereka mempunyai anak yang mesti disusui. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah ibu-ibu atau istri-istri yang belum ditalak, maka tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perihal nafkah dan juga pakaian kepada ibu yang menyusui tersebut. Kenapa? Karena kalau masih istrinya sudah mesti harus wajib diberikan nafkah dan juga pakaian. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga disampaikan oleh sebagian ulama ini bahwasanya hal yang melatar belakangi hukum terkait dengan pelarangan untuk memberikan mudarat kepada seorang anak ini juga menguatkan maksud yang dimaksudkan dengan kata al-walidat, yang dimaksud dengan ibu-ibu di situ adalah mereka yang sudah ditalak. Jadi istri yang sudah ditalak. Karena kalau seorang ibu yang belum ditalak, maka di situ tentunya tidak ada keinginan untuk menjadikan anaknya ini sebagai alat untuk dia memberikan mudarat kepada suaminya. Karena memang sudah masih dalam tanggungan dia. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud daripada al-walidat, ibu-ibu yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu adalah ibu-ibu yang sudah diceraikan oleh suaminya, bukan ibu-ibu yang masih dalam keadaan pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya innahu khasun bil walidatiz zaujat fi hali baqa'in nikah. Yang dimaksudkan dengan ibu-ibu adalah
khusus adalah ibu-ibu atau istri-istri yang masih dalam keadaan pernikahan, belum diceraikan. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Wahidi sebagaimana dinukil oleh Imam Ar-Razi dan juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Dalil mereka, para ulama ini berdalil bahwasanya al-mutallaqah la tastahiqqul kiswah. Orang-orang atau istri-istri yang sudah diceraikan itu tidak berhak mendapatkan nafkah berupa pakaian. Wa innama tastahiqqul ujrah. Tapi dia tetap, kalau diceraikan, seorang istri diceraikan, dia punya anak, maka ketika dia diceraikan tersebut, suami yang masih dalam keadaan masa iddah istrinya yang sudah diceraikan itu, dia tidak lagi kemudian berkewajiban memberikan nafkah berupa pakaian, menjamin pakaiannya. Ya, tapi kalau dia punya anak yang masih disusui dan sudah diceraikan, hanya berhak mendapatkan upah daripada ya jerih payah dia ketika menyusui anak tersebut. Tidak berhak mendapatkan pakaian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rizquhunna wa kiswatuhunna, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-walidat itu adalah ibu-ibu dari seorang anak yang masih dalam keadaan pernikahan yang utuh, belum diceraikan oleh suaminya. Kenapa? Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada suami untuk tetap memberikan rizki, nafkah berupa materi, berupa rizki, dan juga berupa pakaian. Sedangkan kata mereka ini, kalau orang yang sudah diceraikan, tidak lagi suaminya berkewajiban memberikan nafkah berupa pakaian. Nah, ini kemudian menjadi dalil, menjadi hujjah para ulama yang mengatakan bahwasanya lafaz al-walidat pada ayat tersebut, ibu-ibu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang masih dalam keadaan pernikahan, tidak yang diceraikan oleh suaminya. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-walidat, ibu-ibu di situ dalam ayat tersebut adalah umum, baik meliputi seluruh ibu-ibu yang masih punya anak, yang masih dalam keadaan menyusui anaknya, meskipun ibu-ibu tersebut masih berada dalam pernikahan ataupun sudah diceraikan. Jadi pendapat yang ketiga ini, para ulama yang ketiga, sebagian ulama ini mengatakan yang dimaksud dengan ibu-ibu itu umum, baik yang masih dalam keadaan pernikahan ataupun yang sudah diceraikan oleh. Teks yang digunakan di ayat tersebut bersifat umum juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu-ibu itu hendaklah mereka menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna. Maka di situ Allah SWT tidak mengkhususkan yang masih dalam keadaan pernikahan ataupun yang sudah diceraikan. Lafadznya di situ umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ini pendapat sebagian ulama, pendapat yang ketiga. Dan ini dipilih pendapat ini oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan juga Abu Sulaiman Ad-Dimashqi dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan yang dimaksud dengan ibu-ibu pada ayat tersebut umum sifatnya. Bukan khusus, tapi umum, baik ibu-ibu yang masih dalam keadaan pernikahan dengan suaminya dan juga belum diceraikan. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang hal tersebut. Dan menurut penulis kitab ini, Imam Muhammad Ali As-Sabuni,
menurut beliau ini sepertinya yang lebih kuat pendapatnya, ya. Ini sepertinya yang lebih kuat pendapatnya, sebagaimana yang juga disampaikan pendapat ini oleh Imam Abu Hayyan dalam kitab beliau, ya, Al-Bahrul Muhit. Ini dijelaskan secara detail nanti perkara tersebut di dalam kitab yang bernama Al-Bahrul Muhit, ya, karangan atau yang dikarang oleh atau yang ditulis oleh Imam Abu Hayyan. Nah, ini 3 pendapat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT yang dimaksud dengan al-walidat pada ayat 233 dalam surat Al-Baqarah tersebut. Al-walidat atau ibu-ibu. Yang pertama, yang kedua, hukum yang kedua, hal yajibu 'alal ummi irda'i waladaha? Apakah wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya? Ini hukum yang kedua ini. Apakah wajib seorang ibu itu menyusui anaknya? Kalau ada seorang orang yang sudah menikah kemudian melahirkan seorang anak, apakah wajib ibu tersebut untuk menyusui anaknya atau tidak? Ini hukum yang kedua. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya yajibu 'alal ummi irda'i waladaha li zahiri qoulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya, sebagaimana teks ayat yang mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan ibu-ibu hendaklah mereka menyusui anak-anaknya. Maka ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam bentuk berita tapi bermakna perintah. Kata sebagian ulama, meskipun ini bentuknya berita tapi maksudnya adalah perintah, dan para ibu seharusnya untuk menyusui anak-anaknya. Jadi sebagian ulama mengatakan menyusui itu wajib hukumnya bagi seorang ibu kepada anaknya. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Imam Malik, cuman Imam Malik ada lebih terperinci sedikit. Imam Malik mengatakan atau madhab Maliki mengatakan bahwasanya menyusui itu wajib bagi seorang ibu fi hali az-zawjiyah, ketika seorang istri itu masih dalam keadaan pernikahan dengan suaminya. Fahuwa haqqun 'alaiha in kanat zaujatan, maka wajib bagi seorang istri yang masih dalam keadaan pernikahan, statusnya sebagai seorang istri, wajib baginya kalau dia punya anak, wajib baginya untuk menyusuinya. Ini pendapatnya Imam Malik. Yang pertama, Imam Malik mengatakan wajib bagi seorang yang masih berstatus istri, ya, tidak ditalak, ini berstatus istri dan dia punya anak, wajib baginya untuk menyusui. Wa ammal mutallaqah talaqan bainunah fala radha 'alaiha. Adapun seorang istri yang nanti setelah ditalak 3 oleh suaminya, maka tidak wajib untuk menyusui. Kalau ditalak 3 kemudian dia punya anak, maka tidak wajib dia menyusui. Pendapat Imam Malik. Wa radha 'ala zawji illa an tasha'a hiya irda'ahu fahiya ahaqqun wa laha ujratul mithl. Kewajiban menyusui itu jatuh kepada suaminya. Nah, suaminya nanti yang berkewajiban mencarikan susu untuk anaknya ini, ibu susuan dan lain sebagainya. Kecuali kalau ibu yang sudah diceraikan talak 3 ini kemudian ingin menyusuinya, maka dia lebih berhak untuk menyusui ketimbang orang lain. Dan itu pun wajib bagi seorang suami yang sudah menceraikan itu untuk membayar upah. Harus membayar upah terhadap susu yang diberikan untuk anaknya oleh istri yang sudah diceraikan talak 3 tadi. Ini pendapatnya Imam
pendapatnya imam atau madhab Maliki. Kemudian mayoritas ulama, nah ini pendapat mayoritas ulama sekarang, jumhurul fuqaha, mereka mengatakan wa dhahaba jumhurul fuqaha ila anna al-amra huna lin-nadbi. Mayoritas ulama mengatakan perintah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut ini perintahnya berupa anjuran hal yang sunnah. Jadi bukan wajib. Wa annahu la yajibu 'ala al-walidati irdaa'a waladiha illa idza ta'ayyanat murdi'an bi an kana la yaqbalu ghayra thadiha. Jadi yang perintah untuk menyusui tersebut perintahnya berupa anjuran hal yang sunnah. Dan tidak wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya kecuali ada pengecualian. Kecuali ini mayoritas ulama, tidak wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya kecuali jika ibu ini memang dia yang bisa menyusui, dia saja yang bisa menyusui anaknya, dan anak tersebut tidak mau menyusu kepada selain ibunya. Anak tersebut tidak mau menyusu kepada selain ibunya, hanya mau kepada ibunya saja. Maka ibunya wajib pada saat tersebut untuk menyusui anaknya. Tapi kalau dia bisa kemudian menyusu kepada orang lain, maka ibu ini tidak wajib, sunnah menyusuinya. Au kana al-walid ajizan an istijar dha'ri au murdi'atan turdi'uhu. Atau kalau seandainya nanti suaminya atau ayah daripada anak tersebut kemudian tidak mampu untuk mengupahi, untuk membiayai orang yang menyusui anaknya, maka pada saat tersebut ibu dari anak tersebut wajib untuk memberikan susu kepada anaknya. Mungkin bapak dan ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sering ingat Nabi, orang-orang Arab dulu juga punya kebiasaan punya ibu susuan. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak langsung disusui oleh ibunya, tapi kemudian diberikan ibu susuan. Nah itu biasa seperti itu. Nah ini pendapat jumhurul ulama, menyusui anak itu memang bukan kewajiban ibu, tapi halnya itu hukumnya sunnah, anjuran. Kecuali jika ibu tersebut yang ibu tersebut yang bisa menyusui dan anaknya tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya, maka pada hal tersebut wajib ibunya menyusui. Atau bapak anak tersebut, suaminya atau bapak daripada anak tersebut tidak mampu membayar upah orang yang menyusui, maka pada saat tersebut juga ibunya wajib untuk memberikan susunya. Au qadara walakinahu lam yajid, atau bapaknya mampu membayar upah tapi tidak mendapatkan orang yang bisa menyusuinya. Tidak didapatkan orang yang bisa menyusui anaknya, orang lain yang bisa menyusui anaknya, atau bahasa kita ibu susuan. Dia mendapatkan ibu susuan padahal dia mampu memberikan atau membayar upah daripada ibu susuan tersebut, tapi tidak mendapatkan, maka ibunya kemudian yang wajib untuk memberi susu tersebut. Wastadallu biqaulihi ta'ala, dan mereka jumhurul fuqaha, jumhur ulama tersebut, mayoritas ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau memang kalian merasa berat untuk melaksanakan perintah terkait dengan susuan tersebut, fasaturdi'u lahu ukhra, maka hendaklah kalian para suami ini atau para ayah mencari ibu susuan yang lainnya. Jadi dengan dasar ayat ini, maka kemudian para ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa terkait dengan seorang ibu menyusui hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Walau kana al-irda' wajiban lakallafa asy-syar'u bihi. Kalau menyusui itu wajib bagi seorang ibu, maka dibebankan, langsung diwajibkan oleh Allah SWT
kepada ibu tersebut. Wa innama nadaba laha al-irda lianna laban al-um aslah lit-tifl. Akan tetapi disunahkan perkara menyusui tersebut. Kenapa? Karena susu seorang ibu itu lebih manfaat, lebih afdal, lebih utama bagi seorang anak. Wa syafaqatul ummi alaihi aktsar, dan juga kasih sayang seorang ibu itu lebih besar kepada anaknya ketimbang orang lain. Maka perihal menyusui seorang anak itu dianjurkan, disunnahkan hendaknya disusui oleh ibunya. Meskipun bukan merupakan kewajiban, tapi menyusui seorang anak atau susu daripada seorang ibu itu lebih utama bagi anaknya, dan kasih sayangnya lebih besar kepada anaknya. Jadi hubungan emosionalnya itu akan semakin erat dan lebih dekat kepada antara ibu dan anak jika ibu tersebut langsung menyusui anaknya. Ini kira-kira hukum yang kedua yang berkaitan dengan apakah menyusui itu wajib bagi seorang ibu atau tidak. Ada dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, kemudian ditambahkan oleh madhab Maliki, itu ada terperinci sedikit bahwasanya wajib kalau istrinya masih dalam keadaan pernikahan dengan suaminya, kemudian atau tidak anaknya tidak mau menyusu kepada yang lainnya, atau kalau bapaknya kemudian sudah tidak ada lagi. Idza udimal ab, ketika bapaknya sudah tidak ada juga wajib bagi ibunya untuk menyusui anaknya. Dan perkara tersebut dikecualikan oleh mazhab Maliki kalau nanti hal tersebut adalah yang berlaku kepada asyarifah. Asyarifah itu wanita yang terpandang, wanita yang terhormat, wanita yang terpandang. Kalau di situ ada uruf, ada kebiasaan bahwa orang-orang yang terpandang, wanita-wanita terpandang, kalau mereka mempunyai anak enggak disusui oleh mereka, tapi mencari ibu susuan. Nah, ini dikecualikan hal tersebut oleh madhab Maliki. Tapi kalau memang itu adalah kemudian istri yang ditalak 3 oleh suaminya, maka tidak wajib untuk menyusui anaknya. Kalaupun kemudian dia menyusui, maka harus kemudian diberikan upah daripada susuannya tersebut, dari upah dari suaminya atau mantan suaminya tersebut. Kemudian jumhur mengatakan sunnah saja. Perkara menyusui, seorang ibu menyusui anaknya itu sunnah, tidak wajib, kecuali ketika anaknya ini tidak mau menyusu kepada yang lainnya, maka pada saat itu wajib ibunya menyusui anaknya. Atau ayahnya tidak mampu membayar upah orang lain untuk menyusui, maka wajib ibunya saat itu menyusuinya. Atau dia mampu, bapaknya mampu memberikan upah tapi tidak mendapatkan ibu susuan, maka pada perkara tersebut seorang ibu wajib menyusui anaknya. Jika hal tersebut tidak ada, maka misalkan anak tersebut bisa menyusu kepada selain ibunya, maka hal tersebut hanya menyusui anak tersebut hanya sunnah hukumnya, tidak wajib. Meskipun demikian, namun menyusui susu seorang ibu kepada anaknya itu lebih utama, dan kasih sayang seorang ibu tentunya lebih besar kepada anaknya ketimbang orang lain. Maka ya akhirnya kembali seyogianya seorang ibu itu menyusui anaknya jika tidak ada hal-hal yang menghalanginya dan tidak ada mudarat bagi keduanya. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga terkait dengan batas waktu menyusui. Batas waktu menyusui al-mujib lit-tahrim, yang kemudian susuan tersebut menjadikan orang-orang kemudian menjadi ada keharaman di situ. Maka para jumhurul fuqaha, mayoritas ulama baik dari kalangan Maliki, kemudian madhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan anna ar-radha alladhi yata'allaqu bihi hukm at-tahrim, bahwasanya
menyusui atau susuan yang berkaitan dengan hukum ada di situ keharaman, ya, menjadi mahram nanti, wa yajri bihi majran nasab, dan hukumnya sama seperti nasab, ada haram, ya, haram pernikahan, ya, haram pernikahan menjadi mahram di situ. Nah, batasnya seperti apa? Batasnya seperti apa? Ini dibahas oleh para ulama kita. Mayoritas ulama mengatakan hukum menyusui itu persis sama seperti hukum yang ada pada nasab. Kalau sudah sempat ada orang wanita kemudian menyusui seorang anak, maka hubungannya langsung di situ menjadi mahram. Persis seperti hubungan dia hubungan yang diikat dengan nasab. Jadi anak-anak daripada ibu tersebut, ibu susuannya itu pun tidak boleh dinikahi oleh dia, sama seperti hukum nasab di situ. Yang berkaitan dengan hukum tersebut, maka para ulama kita berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan, ya, dari persusuan itu apa-apa yang diharamkan dari nasab. Jadi hampir sama hukumnya antara nasab dengan ibu atau anggota keluarga yang berhubungan, yang ada kaitannya dengan nasab, itu sama, ya, sama dengan hukum kalau ada hubungan persusuan antara dua orang, ya. Kalau seorang anak tadi, bayi, menyusu kepada seorang ibu-ibu, maka persis hubungan keharamannya itu menjadi mahramnya seperti hubungan dia ada hubungan nasab di antara keduanya. Jadi diharamkan untuk menikahi ibu susuannya dan juga anak-anaknya, sama seperti hukum nasab. Kemudian waktu yang ditentukan oleh para ulama itu, hukum yang menjadikan akhirnya mereka menjadi menjadi haram, seperti haramnya nasab, yang terikat dengan nasab, wa ma kana fil haulaini. Batasnya atau mudahnya, waktunya, rentan waktunya adalah 2 tahun. 2 tahun. Wastadallu biqaulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, mereka para ulama berdalil dengan ayat 233 dari surat Al-Baqarah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun secara sempurna. Wa bima ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak dianggap la radha'a, tidak ada susuan, tidak ada, artinya tidak berlaku hukum susu itu, hukum susuan tersebut, kecuali telah selesai selama 2 tahun. Jadi batas waktu yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan menyusui yang kemudian mewajibkan seseorang untuk menjadi mahramnya, maka batasnya adalah susuan yang selama 2 tahun. Haulaini, 2 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama. Madhab Hanafi, pendapat yang kedua, madhab Hanafi mengatakan bahwasanya batas waktunya yang mengharamkan seseorang menjadi mahram itu adalah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sintani wa nisfun. 2 tahun setengah kata madhab Hanafi. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan juga fisalnya, selesai menyusuinya itu sepanjang 30 syahra, 30 bulan. Jadi 2 tahun setengah kata madhab Hanafi. Kemudian ditambahkan juga hal yang berkaitan dengan ini oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menambahkan komentar terkait dengan pendapat-pendapat ulama ini, perbedaan pendapat ulama ini terkait dengan batas waktu persusuan yang kemudian mewajibkan keharaman antara keduanya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wasahihu al-awwal liqauli ta'ala haulaini kamilain.
Yang benar itu adalah pendapat yang pertama, karena firman Allah SWT mengkaitkan di situ dengan 2 tahun secara sempurna. Wa hadza yadullu ala anna la hukma lima irtadha al-maulud ba'da al-haulain. Dan ini kemudian menunjukkan bahwasanya tidak ada hukum konsekuensi hukum, ya, tidak ada konsekuensi hukum ketika seorang anak menyusu setelah 2 tahun. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, jadi setelah 2 tahun, Pak, setelah anak berusia 2 tahun kemudian menyusu kepada orang lain, tidak ada hukum di situ. Tidak ada hukum menjadi mahram. Batas hukum yang disampaikan oleh para ulama agar seorang itu menyusu kepada orang lain kemudian menjadi mahram, itu batasnya kalau mayoritas ulama mengatakan 2 tahun. Umurnya 2 tahun, sebelum 2 tahun dia menyusu kepada orang lain, maka hukum itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau madhab Hanafi tadi 2 tahun setengah. Ini jadi antara 2 tahun dan 2 tahun setengah, sesuai dengan perbedaan ulama tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi menambahkan yang benar itu yang pertama, katanya 2 tahun. Kalau nanti setelah 2 tahun ada seorang anak kemudian disusui oleh orang lain, maka tidak ada konsekuensi hukum, ya, tetap menjadi bukan mahram dia, ya, bukan mahram, tidak ada konsekuensi hukum. Ini pendapat mayoritas ulama. Dengan hal tersebut dilandaskan dengan hadis Nabi SAW tadi, riwayatnya Ibnu Abbas, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada radha' kecuali apa-apa kecuali susuan yang terjadi ketika dalam masa kurun waktu 2 tahun. Wa hadzal khabar, dan hadis ini ma'al ayah, dan juga ayat yang sudah disampaikan pada sebelumnya, yaitu ayat dari 233 dari surat Al-Baqarah, wal ma'na yanfi radha' al-kabir wa annahu la hurmata lah. Maka ayat ini dan juga hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas ini menafikan, mentiadakan kalau nanti tiba-tiba ada orang gede nyusu kepada ibu-ibu. Itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Seperti udah tahu sendiri itu ya. Kalau orang gede itu bapak-bapak nyusu kepada ibu istri, nggak ada hukum itu. Ya, itu. Jadi kalau masanya 2 tahun maka ada konsekuensi hukumnya. Wa qad ruwiya an Aisyah al-qaula bih, dan juga hal tersebut diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an yang berkaitan dengan menyusunya orang besar kepada seseorang. Wa bihi yaqulu Laits ibnu Sa'd wa ruwiya an Abi Musa al-Asy'ari annahu kana yara radha'al kabir, karena sebagian sahabat juga melihat bahwasanya kalaupun orang besar yang menyusui maka tetap ada konsekuensi hukumnya. Kemudian pendapat itu Imam Al-Laits bin Sa'ad mengatakan pernah dulu Abi Musa al-Asy'ari memandang bahwasanya orang gede juga ketika menyusui setelah 2 tahun menyusu kepada seseorang itu ada konsekuensi hukumnya. Namun kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Laitsi, ini Abu Musa al-Asy'ari sudah rujuk dari pendapatnya karena mendapatkan hadis yang lainnya. Maka sekali lagi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang batas waktu yang menjadikan seseorang itu ketika menyusu kepada ibu susuannya, maka batas waktunya itu kalau usianya masih 2 tahun. 2 tahun ya. Sebelum 2 tahun maka itu yang menjadi nanti ada konsekuensi hukumnya sama seperti hukum nasab. Tapi kalau setelah 2 tahun maka menurut mayoritas ulama sudah tidak ada konsekuensi hukum lagi. Tidak ada seperti nasab, maka ya seperti biasa saja. Ini kalau Imam Hanafi nanti 2 tahun setengah. Ini perbedaan ulama dan itu yang disampaikan oleh jumhurul ulama. Kemudian berikutnya hukum yang keempat, bagaimana menentukan upah kepada orang yang menyusui anak. Bagaimana menentukan upah, ya, bagaimana menentukan upah orang yang menyusui anak tersebut, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi seorang anak, bagi orang tua yaitu bapak, hendaklah mereka memberikan nafkah berupa rizki dan juga
dan juga apa? Dan juga pakaian bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan bijak. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban nafkah kepada ibu susuannya, karena ibu susuan ini berkaitan dengan anaknya. Nah, ini berkaitan dengan anak. Dan ini diwajibkan kepada suami atau bapak daripada anak tersebut. Wan nafaqah takunu ala qadri halil abi minas sa'ati wad-dhiqi. Dan nafkah tersebut itu harus sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan bapak atau suami tersebut, baik apakah dia lapang rezekinya atau orangnya keadaan kaya ataupun miskin. Itu sesuai, bukan tidak ada kadar tertentu. Ya, 100.000, 200 atau 1 juta, enggak, disesuaikan dengan kemampuan suami atau bapak tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak dibebankan seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qad dalla ala dzalika aidan qauluhu ta'ala, dan juga ada ayat lain yang menunjukkan tentang hal tersebut, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalau ada orang yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rezeki, hendaklah dia memberikan nafkah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian para fuqaha mengambil ayat dari surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak atau bagi atas orang tua yaitu bapak, hendaklah dia memberikan rezeki kepada anaknya atau tanggungannya. Wujubun nafaqatul waladi 'alal walid. Ayat ini menerangkan tentang kewajiban memberikan nafkah seorang ayah kepada anaknya. Lianna Allah Ta'ala aujaba nafaqatal mutallaqah 'alal walid fi zamanir radha' li ajlil waladi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang sudah diceraikan, ya. Kewajiban nafkah tersebut dibebankan kepada ayah daripada anak, ya, anaknya, ya, di masa masih anak tersebut harus mendapatkan susuan. Ini tujuannya adalah kepada si anak, bukan kepada istri yang sudah diceraikan. Tujuannya adalah kepada si anak. Kalau ini karena sudah berbuat baik kepada anaknya dengan memberikan susuan, maka hendaklah biar bagus susunya harus dikasihkan nafkah, itu dikasihkan materi nanti biar beli vitamin dan lain sebagainya, kan gitu, untuk biar nanti susunya bagus gitu. Fatajibu nafaqatahu ala abihi madama saghiran lam yablugh sinnat taklif. Maka kewajiban mendapatkan nafkah seorang anak itu wajib atas ayahnya. Jadi seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama anak itu masih kecil, belum masuk kepada hukum kepada usia balik. Kalau sudah usia balik tidak wajib lagi kemudian seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, ini kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan batas waktu susu yang hal yang berkaitan dengan bagaimana menentukan besaran upah yang harus diberikan oleh seorang ayah atau seorang suami kepada orang yang menyusui anaknya. Dilihat batas kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu, ya hendaklah beda besarnya dengan orang yang tidak mampu. Ya, harus secara bijak memberikan upah tersebut, tidak dipukul rata, tapi sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang terakhir, biar tidak nanggung nih, kemudian yang terakhir, hukum yang terakhir, apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan bagi orang-orang yang mewarisinya adalah sama seperti hal demikian. Para mufassir berbeda pendapat dengan terkait dengan lafaz al-warith, orang-orang yang mewarisi dalam ayat tersebut. Ini ada beberapa pendapat ahli tafsir kita. Sebagian mengatakan al-murad warithul maulud. Yang dimaksudkan adalah
yang dimaksudkan adalah apa? Waris al-maulud, yang mewarisi anak-anak, ai waritsus sabi law mata, yaitu warisnya anak tadi kalau meninggal. Ya, jadi yang dimaksudkan al-waris itu adalah ahli warisnya anak tersebut jika anak tersebut meninggal. Ini pendapat yang diucapkan oleh Atha dan Mujahid dan juga Sa'id ibnu Abi Jubair. Waqad ikhtalafa ashabu hadzal qaul faqala ba'duhum warithuhu minar rijali khasatan. Kemudian yang mengatakan pendapat ini juga, ya, yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan waris itu adalah ahli warisnya anak kecil tersebut ketika anak kecil itu meninggal dunia. Ini juga mereka berbeda pendapat. Mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan waris anak tersebut adalah yang dari jalur laki-laki saja, yang kemudian wajib memberikan nafkah. Yang sebagian yang lain mengatakan warithuhu minar rijali wan nisa, yang ahli warisnya baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, ya. Yang lain lagi mengatakan warithu kullu dzi rahmin mahramin min qarabatil maulud. Yang lainnya mengatakan ahli warisnya yang ada hubungan kekerabatan, hubungan nasab di antara keduanya, baik yang dari kerabatnya anak kecil tadi. Ini juga disampaikan pendapat ini oleh Imam Abu Hanifah dan juga pengikut-pengikut beliau. Pendapat yang kedua mengatakan, sebagian ulama mengatakan al-muradu bil warith wa warithul ab. Yang dimaksud dengan ahli waris di situ adalah ahli warisnya ayah. Ahli warisnya ayah, bukan ahli waris anak. Wa huwa marwin an Hasan wa Sa'id was-Sudi. Ya, jadi ini diriwayatkan pendapat ini dari Imam Al-Hasan dan juga Imam As-Sudi. Kemudian yang ketiga, ada dua pendapat yang kedua. Yang ketiga, pendapatnya mengatakan sebagian ulama al-murad bil warith al-baqi min walidai al-walad. Jadi yang dimaksudkan dengan al-waris di situ, ahli waris, adalah yang masih ada dari walidai al-walad, yang masih ada dari kedua orang tua anak tersebut. Ba'da wafatil akhar, ya, setelah meninggal salah satunya. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri. Ini pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri. Jadi yang pendapat ketiga ini mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ahli waris itu adalah ahli waris yang masih ada dari kedua orang tua daripada anak tersebut. Kalau salah satunya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia berarti dari jalur bapaknya. Kalau nanti bapaknya meninggal dunia berarti ibunya. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat mengatakan al-murad bil waris as-sabi nafsuh. Yang dimaksudkan dengan ahli waris itu adalah anak itu sendiri. Maka wajib baginya fatajibun nafqah alaihi fi malihi in kana lahu malun. Maka wajib diambil nafkah dari harta yang nanti ditinggalkan, ya, kalau nanti dia mempunyai harta. Jadi yang dimaksud dengan makanya wa 'alal warithi mithlu dzalik, bagi ahli warisnya juga harus mengamalkan mengerjakan yang demikian, yaitu memberikan nafkah, kewajiban nafkah tadi. Dalam ayat tersebut kewajiban nafkah. Maka berbeda para ulama kemudian memandang, menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-waris. Ahli waris itu yang dimaksudkan siapa sih yang kemudian baginya nanti kewajiban nafkah tersebut. Nah, ini pendapatnya ada 4 pendapat tadi. Maka ini perbedaan pendapat yang kemudian Imam At-Tabari memilih pendapat yang terakhir. Yang dimaksudkan di situ adalah anak tersebut, anak itu sendiri. Kalau anak itu sendiri nanti ada hartanya. Kalau orang tuanya meninggal, anak itu kan menjadi ahli waris. Kalau anak itu kemudian ayahnya meninggalkan warisan, maka kalau ada yang menyusuinya, baik ibunya menyusuinya atau orang lain yang menyusuinya, maka nafkah upahnya diambil daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya kepada anak tersebut. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ini kira-kira hukum-hukum, ada 5 hukum yang berkaitan dengan persusuan, ya, hukum menyusui seorang anak ketika anak tersebut sudah lahir, baik dalam keadaan masih utuh pernikahannya ataupun dalam keadaan pernikahannya sudah tidak utuh lagi atau ibunya diceraikan oleh ayahnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas mungkin 2 menit, 3 menit, atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan persusuan.
Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lapangan memang ibu-ibu itu kadang-kadang malu ngurusin anaknya, Ustaz. Ini emang beberapa alasan. Masya Allah, ya Allah, sudah di sini dalam ayat ini Allah itu tidak mewajibkan. Allah menyatakan hendaklah, dengan kata-kata hendaklah ibu menyusui dengan apa? Jadi Allah tidak memaksakan dia kalau nggak menyusui dosa. Dia itu dengan kata-kata begitu hendaklah kalau Allah menyusui anak-anaknya. Terus yang kedua, Ustaz, dengan kata-kata yang disampaikan di sini firman Allah, kewajiban seorang itu memberikan nafkah dan sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Dengan lagi ini kata-kata yang saya ini, janganlah seorang ibu dan ayah menderita karena anaknya. Memberikan jadi Allah memberikan kemudahan nanti menderita karena anak ibunya. Itu kata-kata itu seperti apa yang menderita? Janganlah seorang ibu dan ayah menderita karena anaknya. Itu perusahaan yang bisa kita seperti apa? Terus ibu yang menyusui itu yang tidak mau menyusui, kita diasalkan untuk memberikan ibu susu. Ibu susu itu sebenarnya kalau ada sendiri. Nanti kan takutnya nih, misalnya dia perempuan. Biasanya kalau dia itu nanti itu dewasanya kan takutnya biasanya itu sampai itu ada rasa ya. Ibu susu ada rasa batinnya. Nah, itu takutnya nanti pas ketemu di masa dewasa kita nggak tahu ya pembuatan saudara itu seperti apa nanti. Terakhir kalimat yang terakhir Allah mengatakan bertakwalah kamu sesungguhnya Allah melihat. Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti apa yang dikatakan suami ibu kadang-kadang nggak menyusui itu dengan alasannya, dengan misalnya apa yang terperhatikan itu sebenarnya ketahuilah bahwa Allah mengetahui gimana kita anak-anak kita yang kadang-kadang muslimah gitu kan boleh aja ini gitu. Nah, itu gimana hukumnya, karena mungkin anak-anak kita sampai orang tua kadang-kadang menyalahkan anak sekarang itu agak sulit gitu, dengan buat kerjanya apa-apanya gitu. Jadi ibu si anak itu kadang-kadang suka gimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama di lapangan katanya sekarang banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Nah, itu tadi disampaikan hukum menyusui itu ada beberapa pendapat ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan hal sunnah. Karena memang ya ternyata hikmahnya ya saat ini di lapangan seperti itu. Makanya bahasa di sini apa? Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan bahasa yang bersifat berita, ya, konteks berita yang kemudian namun bermakna di situ bermakna kepatutan. Bahasa kita kepatutan ya. Kepatutan kalau bahasa kita, lebih patut seorang ibu itu menyusui anaknya. Jika tidak ada kemudian kendala. Ya tadi kalau nanti ternyata anak tersebut tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya, maka saat itu wajib ibunya harus menyusuinya. Atau orang tuanya atau bapaknya tidak punya upah untuk memberikan upah kepada ibu susuannya, maka saat itu juga wajib seorang ibu kandung itu menyusui anaknya. Meskipun sebenarnya hukum asalnya dari ayat ini jumhurul ulama mengatakan bahwasanya itu sunnah atau dianjurkan sepatutnya. Tapi kalau tidak mendapatkan, dia tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya, atau bapaknya tidak punya upah untuk membiayai ibu susuannya, atau bapaknya mampu tapi tidak mendapatkan ibu susuan, maka pada saat itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan dengan janganlah membuat mudarat ya, ibu atau ayah menjadikan anak itu alat sebagai membuat mudarat di antara keduanya. Itu sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena terkadang kalau orang yang bercerai ya makanya kaitannya erat sekali ini dengan perceraian. Kalau orang yang sudah bercerai kadang-kadang menjadikan anak itu sebagai alat untuk ya mengambil kesempatan satu dengan yang lainnya. Misal seorang ayah, ya salah satu bentuk kemudaratan itu, kerugian itu, seorang ayah
ya bapaknya tadi, karena sudah bercerai dengan ibunya, padahal ibunya mampu dan mau untuk untuk menyusui anaknya, tapi karena dia mungkin ada sakit hati dengan istrinya tadi yang sudah diceraikan, tidak mau dia, tidak membolehkan dia untuk menyusui anaknya. Nah, ini salah satu bentuk kemudaratan. Atau yang lainnya dari seorang istri, ya, anaknya ini tidak mau menyusu kepada orang lain, hanya mau kepada ibunya saja yang sudah diceraikan ini. Tapi karena ibunya tidak mau dia, kemudian ibunya ada sakit hati dengan suaminya atau mantan suaminya di sini, akhirnya tidak mau dia kemudian juga menyusui anaknya. Rasain aja tuh, nah dia rasain tuh, emang enak kan? Ngapain diceraikan saya begini-begini, nah begitu. Jadi ini sebagai akhirnya anak dijadikan sebagai alat untuk salah satu diantaranya berbuat suatu perbuatan yang tidak benar. Itu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala, betul sekali di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan di sini takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita takut kepada Allah SWT dan tidak menyalahgunakan peran kita sebagai orang tua. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Jadi apapun yang kita niatkan ya, untuk memberikan mudarat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan keluarga, anak, ibu, ayah dan atau istri, ya. Ibu, anak, ayah atau istri dan suami, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang terjadi di antara keluarga tersebut. Mau disimpan seperti apa, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Jangan neko-neko. Ya, suami kemudian jangan kemudian nyari-nyari akal biar terbebas dari tuntutan nafkah istrinya, misalkan seorang istri dan lain sebagainya. Bertakwa kepada Allah. Berjalan kepada jalurnya saja. Kemudian terkait dengan ibu susuan, yang terakhir terkait dengan ibu susuan, bagaimana nanti terjadi kalau sudah besar nanti dan lain sebagainya, suka dengan anaknya dan lain sebagainya. Maka yang perlu diperhatikan ketika mencari ibu susuan tersebut, ini makanya bukan hal yang main-main ya. Kata Nabi SAW, hukum yang berkaitan dengan persusuan itu sama hukumnya dengan hukum yang berkaitan dengan nasab. Jadi keharaman ibu susuan itu sama dengan keharaman ya dengan nasab kita, yang berhubungan kita dengan nasab ya, menjadi mahram kita. Maka pada saat ini kan banyak ini, kalau sekarang masalah yang kontemporer itu ada bank ASI namanya. Di rumah sakit atau klinik ada bank ASI ya. Bank air susu ibu, nggak tahu dari mana siapa yang punya itu, makanya nanti kalau ada seorang ibu yang melahirkan kemudian dia tidak keluar susunya atau tidak bisa menyusui anaknya karena suatu kendala, maka diambilkan dari bank tersebut susu. Maka kalau nanti sempat susu itu kemudian diberikan kepada anaknya, apalagi menurut jumhurul ulama susu yang dikonsumsi itu selama dalam kurun waktu anak belum berusia lebih daripada 2 tahun. Maka kalau sebelum 2 tahun, setelah 2 tahun usia anak tersebut, kalau minum air susu daripada orang lain yang kadarnya itu menurut mayoritas ulama adalah 5 susuan. Istilahnya kalau kita membuat anak itu kenyang sedikit. Nah, kenyang. Kalau kemudian itu, maka nanti langsung berlaku hukum yang berkaitan dengan nasab. Nah, yang harus diperhatikan saat ini, klinik ataupun rumah sakit harus punya data yang detail terkait dengan pemilik susu tadi, pemilik ASI tadi. Harus ada data detailnya itu. Dan nanti disampaikan kepada keluarga orang tua, harus bersertifikat kayaknya harus itu. Kenapa? Karena bahaya nanti kalau nanti berikutnya ke depan nanti setelah sudah bahkan selama dia meminum ASI tersebut ya, meminum ASI tersebut lama dia, maka ya sudah sama dengan hubungan keharaman dengan nasab tadi. Maka konsekuensinya harus ada konsekuensi hukum di situ. Maka harus jelas biar tidak bercampur aduk nasabnya dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka hati-hati kalau nanti ada keluarga atau apa yang mengambil di bank susu tadi, bank ASI tadi, ya air susu orang lain, maka harus jelas pemiliknya itu harus didata dengan jelas, dan bila perlu ada sertifikat itu yang ada yang menguatkan, karena zaman sekarang itu ya harus ada kekuatan hukum atau ada saksi, paling tidak ada saksi yang menyaksikan hal tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Intinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya daripada kesimpulan daripada pembahasan ini adalah bagaimana kita sebagai pemangku kebijakan dalam keluarga, baik itu seorang ayah ataupun seorang ibu, hendaklah senantiasa ya memperhatikan kewajiban-kewajibannya dan hak-hak bagi seorang anak yang mesti diberikan kepada seluruh anggota tersebut. Ya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan semua perkara yang terjadi dalam keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah mencatat dengan rapi apapun kejadian yang ada di dalam rumah tangga. Kadang-kadang di dalam rumah kita menyangka bahwa tidak ada orang lain yang tahu. Maka diingatkan oleh Allah, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha melihat. Kadang-kadang kan kita ngumpet-ngumpet dalam rumah, siapa sih yang tahu? Nggak ada yang tahu, tetangga nggak tahu, ini yang tahu. Ingat, Allah SWT Maha mengetahui. Atau kita curang kepada istri kita, atau kita curang kepada suami kita dalam batin kita, ya kita mengadakan siasat dan lain sebagainya. Ingat, Allah SWT Maha mengetahui. Bertakwalah kepada Allah, jalankan kewajiban dan hak masing-masing dalam rumah tangga, maka insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam harta kita, keberkahan untuk anak cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rahmat dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak hanya berkumpul di dunia tapi juga dikumpulkan kita dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sehat-sehat.